Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wasila Fatona Salim, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana proses pengajaran remedial. Namun sebelum itu, saya ingin memberitahu nih bahwa dalam proses pembelajaran sering ditemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Oke, maka dari itu ada salah satu cara nih untuk mengatasi ketidaktuntasan belajar ini adalah dengan penambahan waktu melalui pembelajaran remedial. Jadi kata remedial berasal dari bahasa Inggris yang berarti bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan, atau membuat menjadi lebih baik. Jadi hal ini berarti bahwa pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang bersifat menyembuhkan sehingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit. Menurut Jamara dan Zain dalam Wardani dan Kasron 2009 juga berpendapat bahwa kegiatan yang terdapat dalam pembelajaran remedial itu ada 4 hal. Yang pertama, kita mengulang pokok bahasan sebelumnya, lalu mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai, kemudian memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal secara bersama, dan terakhir memberikan tugas-tugas khusus. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya, saya menampilkan di sini ada skema prosedur pelaksanaan pengajaran remedi oleh Makmun 2012. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama kita lakukan dulu tadi seperti diagnostik kesulitan belajar atau mengajar. Semisalnya saja mungkin siswa ternyata slow learner atau ada underachiever atau memang ada dysfunction dalam proses pembelajarannya, lalu memberikan rekomendasi. Nah, dalam pemberian rekomendasi ini, yang pertama kita lakukan adalah penelaahan kembali. Secara konkret, analisis ini merupakan kegiatan pengecekan atau penelitian kembali terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah dengan mencari tahu dulu nih kebenaran atau validitas dan kelengkapan representatif data informasi yang mendukung pernyataan tentang karakteristik kasus permasalahannya. Kemudian yang kedua, relevansi antara tafsiran dan simpulan yang dibuat dari data informasi pendukung. Nah, setelah itu kita perlu juga melakukan ketepatan perakiraan atau estimasi kemungkinan penanganannya berdasarkan hasil diagnostik yang telah kita dapatkan. Dan yang terakhir, dengan melakukan fasibilitas atau keterlaksanaan dari semua alternatif pengajaran remedi yang disarankan atau direkomendasikan. Setelah kita melakukan penelaahan kembali, kita masuk dalam menentukan alternatif pilihan tindakan. Jadi dari hasil penelaahan yang dilakukan pada langkah pertama tersebut ini nanti akan diperoleh simpulan mengenai 2 hal pokok. Karakteristik khusus yang akan ditangani secara umum dapat dikategorikan pada salah satu 3 kemungkinan berikut. Hal pokok yang kedua adalah tentang alternatif pemecahannya. Mungkin lebih strategis jika melakukan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, langsung kepada langkah pelaksanaan pembelajaran remedial. Misalnya, jika kasusnya termasuk kategori yang penelaannya kembali kasus dengan permasalahannya. Dan yang kedua, harus menempuh dahulu langkah layanan BK sebelum lanjut ke langkah pelaksanaan pembelajaran remedial jika misalnya kasusnya termasuk kategori ke-2 ataupun 3 pada langkah penelaahan kembali kasus dengan permasalahannya. Prosedur berikutnya adalah dengan melakukan layanan bimbingan dan konseling atau psikoterapi. Langkah ini pada dasarnya bersifat pilihan bersyarat ditinjau dari kerangka keseluruhan prosedur pembelajaran remedial. Sasaran pokok yang hendak dituju oleh siswa bebas dari hambatan dan ketegangan batinnya untuk kemudian siap sedia kembali melakukan kegiatan belajar secara wajar dan realistis. Di antara sekian banyak masalah kesulitan belajar yang masih dapat ditangani para guru pada umumnya meliputi kasus-kasus berikut. Nah, kasus yang dilatar belakangi oleh kurang motivasi dan minat belajar, sikap negatif terhadap guru, pelajaran, dan situasi belajar, kebiasaan belajar yang salah, dan juga ketidakserasian antara kondisi objektif instrumental input dan lingkungannya.
Prosedur berikutnya adalah dengan melaksanakan pembelajaran remedial. Jadi dengan terciptanya prakondisi seperti digambarkan sebelumnya, langkah pelaksanaan pembelajaran remedial barulah dipandang tepat. Seperti telah dijelaskan, sasaran pokok dari setiap pembelajaran remedial ini adalah tercapainya peningkatan prestasi atau kemampuan penyesuaian diri sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Setelah itu, dalam proses berikutnya adalah mengadakan pengukuran prestasi belajar kembali. Setelah pembelajaran remedial dilakukan, seharusnya dideteksi ada atau tidaknya perubahan pada diri siswa dengan melakukan pengukuran kembali. Hasil pengukuran ini diharapkan memberikan informasi seberapa besar perubahan telah terjadi, baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Setelah itu, kita mengadakan reevaluasi dan rediagnostik. Nah, hasil langkah pengukuran prestasi belajar kembali harus ditafsirkan dan ditimbang kembali dengan menggunakan cara dan kriteria untuk proses belajar mengajar utama. Jika masih dirasakan perlunya penanggulangan lebih lanjut, nah kita bisa masuk ke prosedur berikutnya, yaitu tugas tambahan. Langkah ini bersifat pilihan yang kondisional. Sasaran pokok langkah ini adalah agar hasil remediasi itu lebih sempurna dengan diadakan pengayaan dan pengukuhan. Berbagai bentuk cara dan instrumen dapat digunakan, misalnya dengan cara penguasaan untuk pemecahan soal tertentu, pengajaran proyek kecil tertentu, atau membaca dan menganalisis artikel tertentu. Hasilnya harus dilaporkan kembali kepada guru untuk dinilai seperlunya sebelum yang bersangkutan selesai atau diperkenankan melanjutkan ke program pembelajaran selanjutnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana prosedur pengajaran remedial. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua ya, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.